Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk Bu Estetika, untuk teman-teman semua yang menonton video ini, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ria Yofridianingsih dengan NIM F0321203 dari kelas F, Akuntansi Pelaporan dan Keberlanjutan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis konten dari Sustainable Report PTL Nusa Tbk tahun 2022. Sebelum masuk ke analisis konten dari Sustainable Report, alangkah baiknya kita untuk terlebih dahulu berkenalan dengan PTL Nusa Tbk. Apa sih yang mereka lakukan? Oke, oke. Di sini kita harus berkenalan terlebih dahulu, yaitu PT El Nusa Tbk merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri energi, serta masuk ke dalam sektor minyak dan gas, atau bisa dikategorikan masuk ke GRI 11. PT El Nusa didirikan pada tahun 1969, dan untuk saat ini, PT El Nusa Tbk memiliki tiga jenis produk dan jasa, yaitu minyak dan gas, industri, serta digital. Nah, PT El Nusa Tbk memiliki visi yaitu perusahaan jasa energi terkemuka yang memberikan solusi total. Untuk misi ataupun langkah-langkah apa saja yang diambil oleh PT El Nusa Tbk, bisa teman-teman cek di annual report atau di sustainable reportnya PT El Nusa yang bisa teman-teman akses melalui website yang mereka buat. Selanjutnya, ada penerapan GRI pada Sustainable Report tahun 2022. Seperti yang kita tahu, GRI itu terbagi menjadi tiga standar. Yang pertama ada standar universal. Standar universal itu terdiri dari GRI 1, GRI 2, dan GRI 3. Dan pada kesempatan kali ini, untuk standar universal, saya hanya melakukan analisis atas GRI 2 dan GRI 3. Lalu selanjutnya ada standar sektor, di mana PT Ilmusa bergerak pada sektor minyak dan gas, sehingga menggunakan penerapan dari GRI 11. Selanjutnya, yang terakhir ada standar topik, di mana standar topik ini terdiri dari GRI 200 untuk pengungkapan ekonomi, GRI 300 untuk pengungkapan lingkungan, dan GRI 400 untuk pengungkapan mengenai sosial. Nah, saat ini kita masuk ke GRI 2. GRI 2 ini berisi dari 5 poin besar dan masing-masing poin memiliki banyak sekali poin spesifiknya. Di sini bisa saya sedikit rangkumkan dari penerapan GRI 2 untuk PT El Nusa Tbk tahun 2022. Poin besar yang pertama yaitu organisasi dan praktik pelaporan, di mana PT El Nusa telah 100% melaporkan poin-poin yang ada, poin-poin yang diminta ataupun termuat dalam GRI 2. Di mana poin-poin tersebut yaitu ada rincian organisasi, ada entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi, ada periode, frekuensi, dan titik kontak pelaporan, ada penyajian kembali informasi, dan poin yang terakhir yaitu penjaminan eksternal. Jadi untuk poin besar yang pertama, PT Unsa telah berhasil melaporkan 100% semua poin yang diminta oleh GRI. Lalu poin besar yang kedua, ada aktivitas dan pekerja. Di sini, PT Nusa hanya melaporkan sebesar 67% saja, yaitu PT Nusa hanya melaporkan 2 dari 3 poin yang termuat di GRI. Poin apa saja itu yang dilaporkan, yaitu ada aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya. Dan poin yang kedua yaitu tenaga kerja. Untuk poin besar yang ketiga, yaitu tata kelola, sayang sekali di sini PT Nusa hanya melaporkan 38% saja, yaitu 5 dari 13 poin yang em, disyaratkan oleh GRI. 5 poin tersebut adalah yaitu struktur dan komposisi tata kelola. Lalu poin yang kedua ada peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak. Lalu poin yang ketiga ada delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak. Lalu poin yang keempat aja ada kebijakan remunerasi, dan poin yang terakhir adalah proses untuk menentukan remunerasi.
Dan untuk poin besar yang keempat, yaitu strategi kebijakan dan praktik, di sini PTL Nusa sudah cukup baik dalam melaporkannya, yaitu sekitar 86%, di mana PTL Nusa melaporkan 6 dari 7 poin yang disyaratkan oleh GRI 2. Di mana poin yang dilaporkan yaitu ada pernyataan tentang strategi pembangunan berkelanjutan, lalu ada komitmen kebijakan, lalu ada menanamkan komitmen kebijakan, ada proses untuk memperbaiki dampak negatif, lalu ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dan yang terakhir ada asosiasi dari keanggotaan. Dan poin besar yang terakhir adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini PT El Nusa melaporkan satu dari dua poin yang disyaratkan, atau sebesar 50%-nya, yaitu pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan. Karena PT El Nusa sendiri kan pasti sudah mengerti siapa saja pemangku kepentingannya dan sudah ada langkah untuk pemangku kepentingan ini ada keterlibatannya dalam operasionalnya ataupun organisasi di dalam PT El Nusa. Jadi, jika dijumlahkan, total pengungkapan dari GRI 2 PT El Nusa hanya ada sekitar 63% saja. Dan di sini yang paling kecil ya itu tadi di tata kelola. Mungkin tata kelola perusahaan El Nusa itu masih perlu dikembangkan lagi sehingga untuk kedepannya perlu adanya pengungkapan yang lebih terbaru untuk tata kelola. Selanjutnya kita masuk ke GRI 3. Nah, GRI 3 ini hanya berisi dari 3 poin pengungkapan dan PT El Nusa Tbk mengungkapkan semua poin tersebut. Sehingga pengungkapan untuk GRI 3 sudah sangat maksimal, yaitu 100%. Apa saja sih GRI 3 ini poin-poinnya? Poin-poinnya itu dalam topik material. Yang pertama ada proses untuk menentukan topik material. Lalu poin yang kedua ada daftar topik materialnya apa saja. Lalu yang ketiga ada manajemen topik material. Jadi untuk GRI 3 sudah cukup baik dari PT El Nusa Tbk. Selanjutnya kita masuk ke GRI nomor 200 yaitu untuk pengungkapan mengenai ekonomi. Oke. Jadi di GRI 200 ini mencakup tentang pengungkapan ekonomi. Dan sama seperti GRI 2 ataupun GRI 3 sebelumnya, itu GRI itu terdiri dari poin-poin yang lebih spesifik. Nah, yang pertama itu ada GRI 201 mengenai kinerja ekonomi. Nah, GRI 201 ini terdiri dari 4 poin spesifik di mana PT El Nusa hanya melaporkan satu dari 4 poin tersebut. Apa itu? Yaitu PT El Nusa melaporkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Untuk 3 poin lainnya tidak diungkapkan oleh PT El Nusa. Lalu untuk GRI 202 yaitu keberadaan pasar, di sini PT El Nusa sama sekali tidak memaparkan ataupun melaporkan dari keberadaan pasarnya. Mungkin karena PT Alsa sendiri kan bergerak di bidang minyak dan gas, di mana itu pasarnya begitu luas dan bisa semuanya membutuhkan minyak dan gas. Jadi pasarnya itu tidak spesifik ada di mana. Lalu yang ketiga ada GRI nomor 203, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Nah, di sini PT Nusa juga tidak melaporkan dari poin-poin yang ada, tidak melaporkan sama sekali. Mungkin karena tadi ya, karena keberadaan pasarnya saja sudah tidak begitu jelas, jadi dampak ekonomi tidak langsungnya juga tidak ada mungkin. Makanya tidak dilaporkan oleh PT Nusa. Lalu selanjutnya ada GRI nomor 204, yaitu praktik pengadaan. Ini juga sama, PT Nusa tidak melaporkan apa-apa di sini 0%, karena mungkin PT Nusa juga tidak melakukan pengadaan apapun. Oke, lalu selanjutnya ada GRI 205, yaitu anti korupsi. Nah, di mana PT Nusa ini melaporkan 67%-nya, atau 2 dari 3 poin yang disyaratkan di GRI, yaitu ada komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi,
Dan poin yang terakhir ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Nah, jadi di sini mengenai anti korupsi PTL Nusa sudah cukup tanggap mengenai anti korupsi dengan adanya komunikasi dan pelatihan untuk anti korupsi dan insiden korupsi yang terbukti itu juga dilaporkan dan langkah apa yang diambil atas tragedi atau kejadian tersebut juga sudah diterapkan oleh PTL Nusa sehingga udah cukup baik untuk GRI 205-nya. Lalu selanjutnya ada GRI 206 yaitu perilaku antar persaingan di mana ya PT Alsa sendiri pasti mempunyai kompetitor tapi mungkin kompetitornya tidak sesengit itu ataupun memang tidak ada persaingan yang terlalu ketat antar kompetitor jadi tidak dilaporkan apa-apa ke 0% dari poin-poin yang ada. Lalu yang terakhir ada pajak. Walaupun apa namanya perusahaan ini pasti menjadi salah satu subjek pajak, di mana mereka harus membayar pajak tiap tahunnya, baik itu pajak badan ataupun pajak-pajak yang lain, tetapi PT Elnusa tidak melaporkannya sama sekali. Padahal di situ ada 4 poin yang disyaratkan oleh GRI. Namun sayangnya tidak ada keterbukaan mengenai pajak yang dilakukan oleh PT Elnusa Tbk. Jadi total pengungkapan GRI 200, yaitu untuk sektor ekonomi pada PT Elmusa itu tergolong sangat rendah, di bawah 20%, yaitu hanya sekitar 18%-nya saja. Oke, lalu selanjutnya ada GRI 300 mengenai lingkungan. Jadi di sini GRI 300 mencakup tentang pengungkapan terkait lingkungan. Nah, GRI 300 juga terdiri dari banyak poin. Sama seperti GRI sebelumnya. Yang pertama ada GRI 301, yaitu membahas tentang material. Di mana jika di GRI-nya sendiri itu terdapat 3 poin yang disyaratkan, tapi PT Nusa tidak mengungkapkannya sama sekali dari 3 poin yang ada. Mungkin karena PT Nusa tidak menggunakan material input daur ulang atau bagaimana sehingga tidak dilaporkan dalam GRI-nya. Lalu yang kedua ada GRI 302 yaitu mengenai energi dan di sini PT Elmusa hanya melaporkan kurang lebih 20%, di mana PT Elmusa hanya melaporkan 1 dari 5 poin yang disyaratkan oleh GRI. Poin apa itu? Yaitu konsumsi energi dalam organisasi. Jadi PT Elmusa juga pasti dalam memproduksi ataupun beroperasi juga menggunakan energi. Dan itu dilaporkan dalam poin yang konsumsi energi di dalam organisasi. Lalu yang GRI ketiga, atau GRI 303, yaitu air dan efluen, sama seperti GRI energi, PT Elnusa hanya melaporkan 20%-nya saja, yaitu 1 dari 5 poin yang ada. Yaitu mengenai interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Jadi tidak dipungkiri kita semua sebagai makhluk hidup juga pun membutuhkan air, sehingga di sini PT Nusa juga melaporkan tentang interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama. Lalu GRI yang selanjutnya yaitu ada GRI 304 yaitu mengenai keanekaragaman hayati, yaitu sekitar 25% atau 1 dari 4 poin. Jadi rata-rata GRI yang dilaporkan oleh PT Lusa hanya 1 dari beberapa poin yang ada. Yaitu untuk GRI 304 ini poin yang dilaporkan yaitu lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, ataupun berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Jadi PT El Nusa ini memang menjabarkan bahkan dalam bentuk peta di sustainability report-nya bahwa PT El Nusa itu beroperasi di mana saja dan pastinya karena Indonesia itu seluas itu dan banyak hutan lindung ataupun kawasan lindung, pasti mereka akan melaporkan dan wajib melaporkan agar kawasan-kawasan lindung itu tidak terganggu ataupun
tidak mendapatkan dampak negatif ataupun yang lain dari kegiatan operasionalnya PTL Nusa. Lalu selanjutnya ada GRI 305, yaitu tentang emisi. Sama seperti sebelum-sebelumnya, PT Nusa hanya melaporkan satu poin saja, di mana satu poin yang dilaporkan yaitu mengenai emisi GRK atau cakupan satu langsung. Padahal ada 7 poin lainnya yang disyaratkan oleh GRI untuk dilaporkan. Lalu GRI yang selanjutnya ada GRI 306 yaitu mengenai limbah. Di sini cukup baik dalam pelaporannya, yaitu 80% atau 4 dari 5 poin yang disyaratkan oleh GRI sudah dilaporkan oleh PTL Nusa. Di mana PTL Nusa ini melaporkan poin mengenai timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah. Lalu ada poin yang kedua yaitu manajemen dampak signifikan terkait limbah. Lalu poin yang ketiga ada timbulan limbah, dan poin yang terakhir yang dilaporkan adalah limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir. Dan yang poin GRI 308 yaitu GRI yang terakhir untuk lingkungan ini adalah penilaian lingkungan pemasok, di mana PTL Nusa ini tidak melaporkannya sama sekali, karena kan PTL Nusa itu dia lebih ke melakukan eksploitasi ataupun pengeboran sumber daya alam langsung. Jadi dia tidak menggunakan pemasok, tidak ada pemasok. Jadi penilaian lingkungan dari pemasok itu tidak ada karena ya memang PTL misalnya dia yang langsung mengambil sendiri bahan dari alam. Jadi total pengungkapan GRI 300 mengenai lingkungan ini sebesar 26%. Masih jauh di bawah 50% ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke GRI yang terakhir, yaitu GRI 400 atau mengenai sosial. Nah, kalau yang sosial ini jauh lebih banyak poin-poin GRI-nya, lebih terperinci, di mana GRI 400 ini terdiri dari GRI 401 sampai 418 atau 418. Untuk lebih rincinya bagaimana yang dilaporkan oleh PT Elisa? Oke, yang pertama ada GRI 401 mengenai kepegawaian, di mana PT Elnusa hanya melaporkan satu dari 2 poin yang disyaratkan oleh GRI, yaitu mengenai tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan pada kurun waktu tertentu. Padahal kan mungkin ada beberapa aspek yang tidak bisa dilaporkan mengenai kepegawaian ataupun memang tidak dilaksanakan eh, oleh PT Anusa. Lalu GRI 403 yaitu mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, di mana PT Anusa hanya melaporkan 40%, yaitu 4 dari 10 poin yang disyaratkan. Yaitu yang pertama ada sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu poin yang kedua ada pengidentifikasian bahaya, penilaian resiko dan investigasi insiden. Lalu ada pelatihan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu yang terakhir ada kecelakaan kerja. Jadi PTL Nusa hanya melaporkan 4 saja dari 10 poin yang disyaratkan. Padahal mungkin PTL Nusa kan banyak melakukan kegiatan operasional di alam ataupun di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tambang dan segala macamnya. Jadi keselamatan dengan kesehatan kerja harusnya lebih diperhatikan lagi. Untuk GRI 404, yaitu tentang pelatihan dan pendidikan, ini sudah sangat cukup baik, yaitu 100%. Ataupun PT Unisa melaporkan 3 dari 3 poin yang disyaratkan, yaitu yang pertama ada rata-rata pelatihan per tahun per karyawan, ada program untuk meningkatkan keterampilan karyawan, dan program bantuan peralihan. Lalu poin yang terakhir adalah persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karir. Jadi untuk pelatihan dan pendidikan, PT Unsa sudah cukup baik dalam melaporkannya. Lalu ada GRI 405 yaitu mengenai keanekaragaman dan peluang setara. Di sini ada besarnya tidak saya masukkan karena yaitu 0%.
sama dengan GRI 406 mengenai non-diskriminasi juga tidak dilaporkan, besar 0%. Lalu GRI 407 yaitu kebebasan berserikat dan perundingan kolektif juga 0%, tidak dilaporkan sama sekali. Dan GRI 408 mengenai pekerja anak juga tidak dilaporkan, ya karena PTL Nusa ini kan perusahaan tambang. Perusahaan tambang yang bergerak di jasa energi, di mana mereka hanya diperlukan kualifikasi khusus dan tidak mungkin memperkerjakan anak-anak. Begitu. Lalu selanjutnya ada GRI 409, kerja paksa atau wajib kerja, di mana ini mungkin PTL Nusa tidak menerapkan itu, tetapi sudah ada ketentuan khusus mengenai jam kerja dan segala macamnya. Lalu selanjutnya ada praktik keamanan atau GRI 410 juga tidak dilaporkan. Untuk GRI 411 atau 411 mengenai hak masyarakat adat juga tidak dilaporkan. Tapi di sini ada GRI 413 yaitu mengenai masyarakat setempat. Ini PTL Nusa melaporkan keseluruhan, yaitu 100%, melaporkan 2 dari 2 poin yang disyaratkan oleh GRI, yaitu mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat setempat, penilaian dampak dan program pengembangan, dan poin yang kedua yaitu operasi yang secara aktual dan berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat setempat. Jadi, sudah cukup baik dalam melaporkan masyarakat setempat. Untuk hak masyarakat adat, mungkin agak menyesuaikan lokasi-lokasi dari lokasi operasionalnya PTL Nusa. Karena PTL Nusa kan beroperasinya sangat meluas di banyak daerah, sehingga perlu penyesuaian lagi. Lalu selanjutnya ada GRI 414, penilaian sosial pemasok. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa PTL Nusa itu tidak ada pemasok karena mereka langsung mengambil dari alam. Terus ada kebijakan publik atau GRI 415 juga PTL Nusa tidak melaporkan. GRI 416, kesehatan dan keselamatan pelanggan. Nah, di sini kan eh, pelanggan dari PTL Nusa juga bukan keselamatan ataupun kesehatannya bukan bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Nusa karena PT Nusa hanya menjual jasa energi gitu. Jadi agak tidak tidak berhubungan langsung, tidak adanya hubungan langsung atau interaksi langsung dengan para pelanggan sehingga kesehatan dan keselamatan dari pelanggan juga tidak dilaporkan di sini. Lalu yang selanjutnya ada GRI 417. Jadi ada pemasaran dan pelabelan yaitu 0% dan GRI 418 yaitu privasi pelanggan itu 0%. Jadi PTL Nusa em, tidak terlalu melaporkan mengenai privasi pelanggannya seperti apa dan bagaimana karena mungkin balik lagi seperti tadi keberadaan pasar PTL Nusa saja tidak jelas, maksudnya em, tidak bisa diungkapkan gimana pastinya sehingga pelanggannya juga tidak bisa ditentukan dengan jelas. Sehingga total pengungkapan dari GRI 300 dari GRI 400, mohon maaf, ada kesalahan penulisan, itu hanya sebesar 29%. Sama-sama masih jauh dari angka 100%. Bahkan untuk setengahnya saja masih jauh. 30% saja tidak ada. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2022 melalui Sustainable Report dari PTL Nusa Tbk sudah berusaha penuh dalam melakukan pengungkapan dan pertanggungjawabannya atas GRI yang berlaku di Indonesia. Dan bukan hanya GRI sebenarnya karena ada peraturan-peraturan lain seperti POJK 51 yang seharusnya dipatuhi dan dipertanggungjawabkan oleh PTL Nusa pada Sustainable Report-nya. Namun, dalam pelaporannya, PTL Nusa Tbk itu belum sepenuhnya mengungkapkan semua poin yang termuat dalam GRI. Hal tersebut berdasarkan analisis Sustainable Report yang telah dilakukan
Dan setelah dijabarkan sebelumnya, menunjukkan bahwa masih banyak sekali poin GRI yang belum diungkapkan oleh PTL Nusa Tbk. Ketika dijumlahkan, total pengungkapan dari GRI yang ada, yaitu GRI 2, 3, 200, 300, dan 400, PT Elnusa hanya mengungkapkan sekitar 47%-nya saja dari poin-poin GRI yang disyaratkan oleh poin-poin yang disyaratkan oleh GRI. Sini belum ada 50%-nya, kurang sedikit sekali untuk mencapai 50%. Masih belum ada setengahnya. Jadi, harapan untuk tahun selanjutnya adalah agar PTL Nusa Tbk semakin berkontribusi baik bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial, dan dapat mengungkapkannya dan adanya perbaikan-perbaikan sistem ataupun prosedur-prosedur dari PTL Nusa, sehingga bisa poin-poin JRI yang sebelumnya belum diungkapkan, bisa diungkapkannya pada sustainable report selanjutnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kelemahan pada presentasi kali ini, baik dari segi penulisan pada PowerPoint ataupun dalam penjelasan saya yang masih kurang jelas. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya paparkan pada presentasi kali ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk saya, penonton, ataupun yang lain, sehingga kita semua dapat mendapatkan dampak positif dari pembelajaran dan presentasi yang saya lakukan ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.